Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersadika Januari Nugrahadi. Nomor induk mahasiswa saya 20 10 11 400 739. Kelas saya 08 TPLP 003. Tujuan dari pembuatan video ini untuk tugas etika profesi dengan dosen pengampu Ibu Intan Kumalasari Eskom Mkom. Baik, jadi di sini saya mendapatkan tugas dari tema cyber terorisme. Apa sih cyber terorisme itu? Apa yang dimaksud dengan cyber terorisme? Cyber terorisme ini bentuk modernisasi dari terorisme konvensional di mana para teroris menggunakan teknologi informasi, jaringan, dan komputerisasi atau internet sebagai media untuk melakukan kejahatannya. Karena solusi atas cyber terorisme hanya dapat dilakukan di tingkat internasional dan bukan bertumpu hanya pada masing-masing negara, cyber terorisme merupakan bentuk transformasi teror yang dilakukan oleh terorisme dengan menjadikan jaringan internet sebagai alat atau sasaran serangan. Dan teknik umum yang digunakan oleh para pelaku cyber teroris, pertama ada serangan denial of service atau DOS dan distribute denial of service atau disebut DDoS. Para pelaku menggunakan jaringan komputer yang sudah diretas atau diambil alih untuk mengirimkan sejumlah besar permintaan ke server target sehingga membanjiri jaringan dan membuatnya tidak dapat melayani permintaan dari pengguna yang sah. Terus yang kedua ada malware. Malware ini penggunaan perangkat lunak berbahaya seperti virus, ROM, Trojan, dan ransomware untuk menyusup ke dalam sistem komputer target, mencuri informasi sensitif, merusak atau mengenkripsikan data atau mengganggu operasi normal sistem. Yang ketiga ada serangan fisik terhadap infrastruktur. Selain serangan secara online, para pelaku cyber terorisme juga bisa melakukan serangan fisik terhadap infrastruktur kritis seperti fasilitas listrik, sistem air, dan transportasi dengan memanfaatkan kerentanan yang ditemukan melalui jaringan. Terakhir, yang keempat, serangan terhadap sistem kontrol industri atau para pelaku dapat menargetkan sistem kontrol industri atau ICS atau sistem kontrol SCADA yang mengatur operasi pabrik, pembangkit listrik, atau infrastruktur lainnya. Serangan terhadap sistem ini dapat menyebabkan kerusakan fisik yang serius. Berikut contoh kasus cyber terorisme yang ada di Indonesia. Di sini Kapolri menjelaskan ada teroris cyber, rekrutmen dan pelatihan bom lewat online. Di sini juga dijelaskan ada cyber terorisme, cyber jihad melakukan rekrutmen dan pelatihan-latihan tidak lagi fisik tapi online. Bagaimana cara membuat bom dalam kasus kemarin? Cyber counter terorisme untuk menelusuri pergerakan terorisme di dunia maya, pihaknya selalu melakukan patroli dalam dunia maya untuk mengawasi para terduga teroris. Namun, mantan Kapolda Metro Jaya ini tak menyebutkan cara kerja pasukan cyber tersebut. Mereka juga melakukan cyber operation, mereka pendanaan juga online, ada yang pakai Bitcoin. Kami harus lakukan cyber counter terorisme, kami patroli cyber, lakukan cyber attack dan cyber surveillance melalui dunia maya. Dia juga mengatakan pihaknya perlu aturan dalam pasukan cyber untuk mencegah radikalisasi di media sosial supaya aksi tindakan terorisme bisa dicegah oleh aparat keamanan. Dunia maya kita memang memprihatinkan, sehingga perlu ada regulasi yang kuat atau teknik lain di luar negeri legal. Jadi legal yang dilakukan antara lain investigasi di dunia maya, rule of law. Ketiga adalah teknik non legal untuk menyerang mereka. Jadi di sini dijelaskan juga cara penanganan hukum untuk para cyber teroris. Pertama, ada penyuluhan dan pendidikan masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman cyber terorisme melalui kampanye, penyuluhan, dan pendidikan yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, dan media massa. Hal ini dapat membantu masyarakat menyertai tanda-tanda serangan cyber terorisme dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi diri mereka sendiri dan sistem mereka. Kedua, ada pengembangan kapasitas keamanan cyber. Pemerintah Indonesia perlu terus meningkatkan kapasitas keamanan cyber melalui pembangunan infrastruktur, teknologi, informasi, dan komunikasi yang aman, pengembangan kebijakan keamanan cyber yang komprehensif, dan pelatihan bagi personel keamanan cyber. Ketiga, ada kerjasama internasional. Indonesia perlu bekerjasama dengan negara lain dan lembaga internasional untuk bertukar informasi
tentang ancaman cyberteroris, berbagai praktik terbaik dalam pencegahan dan penanggulangan serangan cyberterorisme, dan mengkoordinasikan upaya bersama dalam menanggapi serangan yang melintasi batas negara. Keempat, peningkatan hukum dan penegakan hukum, mengembangkan kerangka hukum yang kuat untuk melawan cyberterorisme ini, termasuk undang-undang dan mengatur kejahatan cyberterorisme dan memberikan wewenang kepada lembaga penegak hukum untuk menyelidiki, menuntut, dan menghukum pelaku cyberterorisme ini. Dan di sini juga menjelaskan cara menangani cyberteroris di Indonesia. Contohnya, pertama, memetakan ancaman. Pada awal 2022, We Are Social melakukan riset pengguna internet di Indonesia. Hasilnya ada 204,7 juta pengguna internet di seluruh Indonesia. Angka ini tentunya mengalami penambahan dari yang sebelumnya tercatat 202,6 juta pada tahun 2021. Memperhatikan banyaknya pengguna internet di Indonesia, maka pemerintah harus memetakan ancaman cyber yang terjadi. Kasus terbesar yang terjadi di Indonesia kebanyakan berhubungan dengan peretasan atau menargetkan situs website pemerintahan selama bertahun-tahun. Kita sering mendengar bahwa website resmi pemerintah sering diretas. Dengan mengetahui dan mendeteksi ancaman kejahatan, maka pemerintah bisa mengutamakan fokus dan memperbaiki keamanan situs pemerintah. Kedua, membuat kebijakan yang kuat. Meski memperbaiki sistem keamanan yang sudah dilakukan, bila tidak kebijakan atau aturan yang mengikat, maka hal itu tidak akan banyak berguna saat Indonesia memiliki peluang kebijakan dalam bentuk Undang-Undang Informasi dan Interaksi Elektronik tahun 2016. Peraturan ini belum cukup untuk mengatur banyak hal yang mencakup kejahatan cyber. Ketiga, menjalin kolaborasi yang baik antar lembaga. Memerangi kejahatan cyber tidak akan bisa dilakukan oleh satu lembaga saja, karenanya pihak kepolisian akan membutuhkan bantuan dari lembaga lain untuk membentuk koordinasi yang baik. Saat ini Indonesia sudah menerapkan hal tersebut selain kepolisian. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata atau pembicaraan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.